Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, di mana kita masih membahas dalam kitab al-buyu', kitab jual beli. Malam ini kita akan masuk pada bab manahi as-sarf, bab larangan-larangan yang terkait dengan pertukaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tabi'u dhahab bil dhahabi illa mislan bi mislin. Janganlah kalian jual emas dengan emas. Jual emas yang diambil emas. Jual emas dengan emas atau barter. Janganlah kalian barter emas dengan emas illa mislan bimislin, kecuali dengan timbangan yang sama. Wala tusifu ba'daha ala ba'd, jangan ada kelebihan yang satu dengan yang lain. Misalnya emas yang satu, emas 1 gram ditukar dengan 1,5 gram, tidak dibolehkan. Wala tabi'u al-wariqu wala tabi'u al-wariqa bil waraqi illa mithla bi misli. Janganlah kalian membarter perak dengan perak kecuali misla bi misli, yaitu dengan timbangan yang sama. Wala tusifu ba'daha ala ba'd, jangan ada yang satu lebih dibandingkan yang lain. Wala tabi'u minha ghalibun binajizin, janganlah kalian menjual minha dari yang telah disebutkan tadi, ghalibun binajizin, sesuatu yang ghaib. Ghaib ini ikhwah al-mu'ajjal, artinya yang akan dibayar nanti. Binajizin, dengan yang kontak, dengan yang langsung diterima. Misalnya nih, saya si A menjual emas 1 gram dengan 1 gram, dengan emas yang lain 1 gram. Mungkin dikarenakan pertukaran ini mungkin dikarenakan bentuknya lebih bagus. Misalnya si B punya emas
Misalnya berupa cincin 5 gram. Si A, dari si A ya, si B punya gelang 5, punya emas 5 gram tapi bentuknya bentuk gelang misalnya. Mungkin mereka mau barter, ya mau tukaran. Udah, jadi boleh, tapi serah terima langsung. Adapun kalau si A menerima gelang, dia bilang cincinnya besok ya, besok akan saya bawakan pada ente. Besok izin saya ngasihkan ke antum misalnya. Tapi yang gelang diambil itu namanya binajizin, langsung diambil. Bil-ghaib, ghaib ini yang masih belum diserahkan, ini nggak dibolehkan. Ya, ini nggak dibolehkan. Jadi ketika dia memberikan gelang, pada saat itu juga dia memberikan cincin, serah terimanya di situ. Adapun kalau dia cincinnya diambil, gelangnya besok, itu nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Ketika Allah itu Allah. Terus bagaimana kalau ada perbedaan waktu misalnya, ya kan enggak apa ketika ngasihkan cincin, ngasihkan apa pas detik itu juga, ya nggak begitu juga ya orang. Ada juga dapatan yang besar, paling ada bedanya lah, ada setengah menit, ada nggak setengah menit. Misalnya terimanya, oh ini cincinnya ini cincinnya. Nah, ini kan ada lagi kita kali cincin dari kantong. Itu bagaimana ikhwan? Ya tentunya nggak seperti ini. Maksudnya itu ya setelah terimanya ya di tempat itu, kayak di tempat itu. Artinya memang gimana ya kita mau ikat kalau ikat terlalu rinci, berapa menit bolehnya? Misalnya ini gelangnya. Cincinnya mana Pak? Saya beli gelangnya mana? Nah, kalau di dompet, cari-cari, itu kan udah apa ini? Belum diberikan langsung. Ya sebenarnya kalau sudah di situ kan sudah dianggap konstan, ya sudah dianggap konstan. Intinya di sana langsung terjadi serah terima, langsung serah terima, tidak ada yang tertunda, tidak ada yang tertunda. Tapi kan Allah Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tabi'ud dinar bi dinaraini. Jangan kalian jual 1 dinar dengan 2 dinar. Kalau di Indonesia biasanya kalau pas hari raya itu kita mau uang angpau anak-anak kan. Kalau 50.000 terlalu mahal. Biasanya cari yang uang berapa yang cari? 2.000, 5.000, itu dia. 10.000 ini biasanya. Tapi kan orang-orang yang berdagang uang kecil ini, kalau kita kasih 100.000, berkurang berapa ini? Kita beli 100.000, uangnya jadi berapa nih? Kurang 5.000. Hah? Nggak pernah? Lupa? Nggak pernah? Nggak salah, kurang 5.000 dengan dia. Jadi kita kasih 1 lembar 100.000, nanti dia kasih ke kita 5.000 tapi kurangi 1.000. Jadi kurangi 5.000 1 lembar, jadi 95.000 jadi. Berarti kita barter 100.000 dengan 95.000. Nah ini nggak boleh, ya tidak dibolehkan. Tapi kan beda jenis, 100, 1 5.000, enggak. Jenisnya sama-sama rupiah. Kalau jenisnya beda boleh. Misalnya saya beli dolar, ya saya beli dolar dari si A misalnya, 1 dolar berapa sekarang? 16.000. 1 dolar kebetulan ada mau jual ke saya dolar. Udahlah, dan Pak Ustadz ada 1.000 aja. Saya belilah misalnya 1.000 dolar. Nah, saya jual ke orang 16.000. Untung saya kan
hitung 1000 setiap per dolar, nggak ada masalah. Kenapa? Karena di situ ada perbedaan mata uang. Tapi kalau dia perbedaan hanya lembar, ya, tapi mata uangnya sama, maka tak boleh. Ya, itu tidak dibolehkan. Jadi dengan ikhwan, ya. Seperti yang tadi itu, beli 100 dapat 95. Itu dia. Ini nggak dibolehkan. Tapi boleh nggak kita beli emas, ya, beli emas, bayarnya besok. Beli emas bayar besok. Nanti kita bahas di ini ya. Kita baca dulu hadisnya. Al-Usman. Jadi tidak boleh kalian menjual dinar, 1 dinar dengan 2 dinar, atau dan tidak boleh kalian jual 1 dirham dengan 2 dirham. 1 dirham dengan 2 dirham. Wah, kenapa ada yang seperti ini? Allah mungkin seperti kita katakan tadi itu, ya, dia ingin dapatkan mungkin yang 1 dinar itu besar-besar, atau gimana lah, sehingga terjadi perbedaan harga. Demikian Allah a'lam bishawab. Intinya, kalau Anda mau jual 1 dinar dengan dinar, maka Anda harus sama-sama 1 dinar. 1 dinar ditukar dengan 1 dinar. Apa untungnya, Ikhwan? Saya kasih 100.000, kita barter ya, 100.000. Mana yang uang merah ini kasih? Mana kira-kira? Untungnya apa gitu? Memang sekarang saya nggak terbayangkan. Ya, saya kawan ini punya 100.000, saya punya 100.000, satu bersama, yuk kita barter ya. Untungnya apa sekarang? Atau mungkin kepingin ini ya, kepingin uang baru gitu ya, uang baru. Atau uang baru kan kadang-kadang masih macam kemarin itu uang 100.000 kan masih dilaminatin gitu kan. Demikian Allah walau intinya nggak boleh kalau ada kegelisahan. Ini dapat ada kegelisahan. Wa anhu, masih dari Utsman bin Affan. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, ad-dhahabu bid-dhahab, emas dengan emas, al-fiddatu bil-fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, sa'ir wa sa'ir bis sa'ir. Ini burri ini gandum yang kasar, sa'ir ini sama-sama gandum sebenarnya. Bur gandum, sa'ir gandum, qamhu juga gandum. Gandum ini banyak, jadi saya mau. Ya seperti kita beras juga, beras Uku Balam, beras IR, beras Solo, beras Ramos, masih ada beras Ramos. Beras Ramos, beras Raskin, beras apa lagi? Beras Bulog yang murah itu. Demikian itu, beda-beda, ya beda-beda. Apa namanya? Ada beras Jepang itu, kecil-kecil tapi apa namanya, macam pulut, ya kan? Yang biasanya dengan buat lemper Jepang itu, lemper Jepang. Ini apa sih enggak? Ya kalau lemper Jepang, sushi, lemper Jepang. Bedanya kita bungkus pakai daun, dia pakai lemper laut. Ini dari itu aja, kan banyak lagi deh. Ada demikian apa? Jadi apa namanya? Gandum itu banyak model, banyak jenisnya. Al-burru bil burri was-sa'iru bis-sa'ir, wat-tamru bit-tamr, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, Islam bimislin, ya dan biyadin, harus sejenis dan harus kontan, harus sama beratnya dan harus kontan. Jadi apa tadi? Emas, perak, gandum, kurma, kemudian satu lagi garam. Demikian ikhwan. Garam kan memang ada kan jenis-jenisnya. Ada garam yuyuk, ada garam yang mahal. Kenapa sekarang mahal? Himalaya. Demikian. Kalau dia semakin warnanya merah jambu, semakin mahal sepertinya. Karena ada yang sudah dicampur dengan garam lokal. Garam Himalaya ini ikhwah garam
Kalau kita kan memang laut yang dikurasnya, ya kan, dikeringkan. Kalau garam Himalaya itu memang gunung, ya gunung. Jadi di Pakistan ada ya, jadi gunung itu garam. Jadi batunya batu garam. Makanya mahasiswa yang rekreasi ke sana, kalau mau jilat garam, jilat ini gunung itu dijilat, dan itu garam. Jadi di sana itu kalau mau garam, ya dicongkel tuh batu, tumbuh, jadilah dia garam. Itu ikhwan. Makanya di sana ada yang tempat lampu garam. Mungkin udah nggak dipakai lagi, tinggal tumbuh jadi buat sayur gitu. Itu dia. Si batunya seperti batu marmer begitu dia. Jadi kayak jualnya per truk banyak jual batu gitu. Nah, nanti baru tumbuh dan memang garam. Itu ya Pak. Kita di sini sebutkan garam Himalaya, garam gunung sebenarnya. Insya Allah kalau di Indonesia garam di laut, di sana garam di gunung. Nggak berlaku asam di gunung, garam di laut, nggak laku di sana. Asam di gunung, garam di gunung, bertemu dalam periuk gitu. Jadi semua yang dari sini nggak laku di sana. Demikian itu Pak. Jadi garam dengan garam juga nggak dibolehkan. Ya, Anda punya garam Himalaya itu kan mahal ya, 1 kilo. Dengan garam lokal, kalau mau tukar ya segilo. Kalau lebih, karena garam Himalaya mahal, maka garam lokalnya harus 5 kilo, maka termasuk riba. Kenapa garam? Kalau gula, kenapa gula? Dan disebutkan ekor gula. Tapi Allah alam apakah di sini ada gula? Allah alam ya. Atau pernah dengar mungkin sejarah kapan muncul gula? Kalau gula aren mungkin setelah tradisional ya. Tapi gula-gula pasir ini kan belakangan. Apakah gula bisa dikias dengan garam? Allah alam. Gula kan ada juga kan, ada jenisnya. Ada gula itu yang putih bersih, ada yang kuning, ada yang agak kuning dia. Gula yang agak kuning itu biasanya lebih manis dibandingkan gula putih. Ada gula batu. Gula batu itu apa ya? Gula serbuk dimasak jadi batu itu. Itu dia gula batu. Biasanya orang Jawa yang suka itu kalau teh manis pakai teh melati, ya kan, disok, ditubruk, panas-panas, pakai gula batu. Jadi dia taruh di gelas gula batu, tinggal siram aja. Gak usah diaduk. Habis, tuang lagi. Tapi nasi apa? Itu dia. Intinya gula tidak termasuk dalam pembicaraan. 5 barang ini benda ini disebut dengan barang-barang ribawi yang harus dijual. Kalau mau barter harus sama, harus mislah bimisli, ya dan biyadin, harus sama beratnya dan harus kontan, gak boleh besok, ya, gak boleh ditunda pembayarannya. Faman zada awistazada faqad arba. Barang siapa yang lebih atau minta kelebihan, berarti dia sudah melakukan praktek riba. Al-akhidu wal muqti fihi sawa. Orang yang mengambil dengan orang yang memberi sama hukumnya. Sama seperti ini, ketika ada transaksi riba, utang piutang, utang 100.000, bayar 150.000, sama-sama rela, tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang merasa terberatkan, maka yang mendapatkan 50.000 lebihannya hukumnya sama dengan orang yang memberikan 50.000. Jadi ini juga al-akhir wal mu'ti sawa, yang mengambil dan yang memberi sama. Kalau riba disebutkan dengan la'anallahu riba akiluha wa mukiluha. Allah melaknat riba, orang yang memakannya dan orang yang memberinya. Orang yang memakannya, mengambilnya. Kalau di sini kan akhir, memakannya itu adalah yang akhir. Wa mukiluha, itu orang yang memberikan riba tersebut.
yang berikan makan tersebut, atau di sini al-mu'ti sama. Jadi sama di situ pokoknya. An Malik bin Aus bin Haddad radhiyallahu anhu dia berkata, aku datang dan berkata, Mayyas tarif ad-darahim, siapa yang mau tukar uang dirham? Siapa yang mau tukar uang dirham? Siapa yang menukar uang dirham ini? Jadi si Malik bin Aus mau menukar uang dirham. Qala Talha bin Ubaidillah wa huwa inda Umar bin Khattab. Berkata Talha bin Ubaidillah, waktu itu dia berada di dekat Umar bin Khattab. Alina dhahaban summa atina idza jaa khadimuna nu'tika waraqah. Coba kamu perlihatkan kepada kami emas kalian. Ya. Perlihatkan kepada kami emas kalian. Kemudian summa atina idza jaa khadimuna, perlihatkan kepada kami emas kalian, kemudian berikan kepada kami apabila datang pembantu kami akan berikan perak kami. Jadi ikhwah, ada pertukaran barter perak lah di sini. Barter perak. Siapa yang mau tukar perak? Siapa yang mau tukar dirham? Ya, siapa yang mau tukar dirham? Yang mungkin pada waktu itu ikhwah ada bentuk dirham itu bentuknya bentuk uang. Adapun ada juga emas yang tidak bentuk uang. Ya kan? Dinar itu uang. Tapi kan ada juga emas yang tidak berbentuk uang. Mungkin emas dalam bentuk anting-anting, dalam bentuk kalung. Jadi dia ini mau menukar dirham dirham ini emas atau perak? Uang emas atau perak? Dirham perak, dinar yang emas, dirham uang perak. Siapa yang mau tukar dirham ini dengan perak? Jadi dengan perak. Kemudian dia mau tukar dirham ini dengan emas. Dirham dengan emas. Jadi berkata Talha, "Alina dhahaban i'tina summa atina idza ja'a khadimuna nu'tika waraqah." Coba kamu perlihatkan dulu emasmu, nanti kemudian beri kami. Nanti kalau datang pembantu kami akan berikan perakmu kami berikan. Jadi transaksinya pada waktu itu, tapi di perak nggak langsung diberikan. Ya mungkin bahasanya dia sudah suruh pembantu tebak, kamu ambilkan perak dulu baru mari. Demikian ikhwan, ini tidak dibolehkan. Faqala Umar bin Khattab, enggak boleh, jangan. Wallahi la tu'tiyannahu waraqahu aw la taruddanna ilaihi dhahaban. Demi Allah, kamu harus berikan peraknya atau kamu pulangkan emasnya. Karena tak boleh ada yang tertunda. Tadi kan tak boleh. Al-ghaib bil najis. Tak boleh ghaib dengan najis. Ghaib itu bayar belakangan, pemberiannya belakangan. Demikian ikhwan. Karena di sini emasnya diambil langsung, peraknya belakangan dapatnya. Tak boleh. Ya, tak boleh. Saya ulangi, yang tadi emasnya diambil, kemudian peraknya dibayar belakangan, diberikan. Tak boleh kalau Umar bin Khattab, tak boleh. Kamu berikan peraknya, sekarang, atau pulangkan emasnya. Jangan jadi pertukaran. Karena emasnya sudah ada. Fa inna Rasulullah qala, karena Rasul mengatakan al-waraqu bid-dhahabi riba illa ha wa ha. Karena Nabi pernah mengatakan perak dengan emas itu riba illa ha wa ha, kecuali kalau kotak.
Ya ikhwah, tadi kan kita katakan bahwasanya kalau emas dengan emas sejenis, maka tidak boleh ada kelebihan, ya, tidak boleh ada kelebihan dan dia harus kontan karena sejenis. Tetapi kalau dia tidak sejenis, emas dengan perak, emas dengan gandum, perak dengan garam misalnya, nah demikian, perak dengan garam. Jadi di sini tidak kalau di sini sebenarnya boleh ada kelebihan, misalnya tukar emas bayar perak, jadi tukar barter emas dengan perak, ini kan nggak sejenis. Boleh apa enggak? Kalau ada kelebihan, boleh, nggak ada masalah. Tetapi harus kontan. Boleh nggak kita beli beli dolar tapi besok bayarnya? Nah, dolarnya sekarang, mau besok, baru begini. Beli dolar, saya beli dolar $1.000, tapi rupiahnya besok ya, boleh? Hah? Bintang dulu sekali. Gimana? Iya. Ini dulu sudah. Itu boleh ya, tapi besok ya bayar. Kita lagi dulu cesat, bro. Boleh. Ini apa nggak utang nih? Kejadian ini kan utang namanya. Mana pas musik sini. Nanti sore kawan ibu datang bayar memberikan peraknya. Utang nggak ya? Utang. Terus utang nggak boleh. Itulah yang terkait dengan benda-benda ribawi yang khusus, emas, perak, gandum, korma, garam. Ini namanya benda-benda ribawi, di mana kalau kita mau belinya silakan, ya, tapi kita harus pembayarnya harus kontan. Allahu a'lam bishawab. Emas dengan perak seperti tadi Rasulullah melarang kan, nggak bisa. Boleh kamu beli emas dengan perak, tapi harus harus tunai. Demikian, harus tunai. Bur wal bur bil bir riba illa wal Gandum dengan gandum itu riba kecuali kontan. Sair dengan sair riba illa wal kecuali kontan. Wattamar ditambah riba illa kecuali dia harus kontan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian an Abi Kilabah qala kuntu bisyam fi halaqatin fiha Muslim bin Yasar. Ketika aku di negeri Syam, di halaqah di majelisnya Muslim bin Yasar, faja'a Abul Ash'ad, datanglah Abul Ash'ad. Qalu Abul Ash'as, berkata Abul Ash'as, wa Abul Ash'as. Qalu, mereka mengatakan Abul Ash'as, artinya datang Abul Ash'as. Jadi ketika kami Abu Kilabah bersama di halaqahnya Muslim bin Yasar, tiba-tiba datang Abul Ash'as. Lantas orang-orang mengatakan Abul Ash'as. Fajalasa, maka Abul Ash'as pun duduk. Faqultu lahu, katakan kepada si Abul Ash'as, hadits akhana haditha Ubadah bin Samit. Tolong ceritakan kepada kami hadis Ubadah bin Samit. Qala na'am, dia katakan ya, tolong ceritakan. Ghazawna ghazwatan wa 'ala nasi Muawiyah. Kami berperang dan wa 'ala nasi Muawiyah, pemimpin orang-orang pada waktu itu adalah Muawiyah. Fa ghanimna ghanaimun katsiratun, dan waktu itu harta rampasan kami itu banyak. Fakana bima ghanimna anyatun minal fiddah, di antara yang menjadi harta rampasan kami adalah bejana-bejana yang terbuat dari perak. Fa'amara Muawiyah rajulan ayyabi'aha fi a'diyatin nas. Lantas Muawiyah pun menyuruh seseorang untuk menjualnya bersama barang-barang hadiah yang lainnya. Fatasara'an nasu fi dzalik, maka orang-orang pun berebut, ya, orang-orang berebut untuk menjualnya. Fabalagha Ubadah bin Samit, lantas
Sampailah kisah ini kepada Ubadah bin Samit. Faqama, lantas dia berdiri. Faqala, dan berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, yanha 'anil bai'i dzahab bin dzahab, di mana beliau melarang jual beli emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, burrun bi burrin, gandum dengan gandum, sa'ir bis sa'ir, gandum halus dengan gandum halus, wat tamru bit tamar, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam, illa sawa'un bi sawa'in, ainan bi ainin, kecuali timbangannya sama dan sejenis. Itu ikhwan. Seperti yang kita katakan tadi, misalnya dia punya kurma ajwa, ini punya kurma sukari. Kita tahu bahwasanya harga kurma ajwa itu, harga kurma ajwa itu bisa 5 atau 6 kali lipat kurma sukari. Jadi 6 kilo sukari baru dapat 1 kilo ajwa super misalnya. Ini kan kurma dengan kurma. Lantas bagaimana? Kalau mau tukar, Anda punya ajwa, kemudian Anda kepingin makan kurma sukari, maka Anda tukar sekilo ajwa dengan sekilo sukari. Loh, rugi dong. Ya kan, rugi lah. Tahu sih 100 kilo. Rugi lah. Karena banding harganya 1:6. Makanya tak boleh. Yes. Kalau mau tukar ya sekilo dalam sekilo. Karena dia tamrin harus yang beratnya sama dan sejenis. Itu ikhwan. Tadi juga ya dan biarin harus kontan. Ketika kita kata rugi, ya memang rugi jadinya. Yang rugi siapa? Yang punya kurma ajwa kan yang rugi. Yang punya kurma sukari senang kali. Kapan lagi Pak mau tukar? Ya rugi. Jadi supaya nggak rugi bagaimana? Nanti akan disebutkan supaya nggak rugi. Yaitu kamu jual ajuannya dapat dinar atau dirham. Dengan duit ini kamu beli sukarinya gitu. Tapi kalau bakar dia harus sama beratnya. Baik, kemudian ikhwan. Demikian juga garam. Ya garam juga seperti itu, seperti yang telah kita bahas tadi. Faman zada wistazada faqad anta. Barang siapa yang menambah atau minta tambah, berarti dia telah melakukan transaksi riba. Farad dan nas ma'akhadu. Akhirnya tadi kan mereka jual barang-barang ghanimah, ada juga diantaranya bejana-bejana yang terbuat dari perak tadi itu. Ini kalau yang terbuat dari perak kan dia benda khusus ini, nggak sama seperti kita jual durian. Dia termasuk benda-benda ribawi yang 5 tadi itu. Jadi bagaimana? Maka karena mendengar hadis tersebut, orang-orang pun mengembalikan transaksi jual belinya. Artinya dikembalikan. Yang ambil perak dipulangkan, yang ambil duit dipulangkan begitu. Karena di situ harus ada mislan bi misli. Nah, akhirnya orang-orang pun farad dan nas ma'akhadu. Maka orang-orang pun memulangkan apa yang telah mereka ambil. Fabalagha dzalika Muawiyah. Tadi kan atas perintah siapa terjadinya jual beli? Muawiyah kan? Ternyata Ubadah bin Samit menceritakan tentang apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW. Diceritakannya kepada manusia, kepada masyarakat. Ini sabda Rasulullah seperti ini. Lantas orang-orang pun memulangkan apa yang telah mereka ambil. Dan sampailah berita ini kepada Muawiyah. Sampai berita ini kepada Muawiyah. Lantas Muawiyah pun berkomentar. Faqama khatiban. Muawiyah pun berdiri dan di mimbar dan dia memberikan khutbahnya. Faqala ma balu rijalun yatahaddatsuna an Rasulullah ahadith qad kunna nashaluhu wa nushibuhu falam nasma'ha minhu. Kok ada orang yang membicarakan sesuatu yang katanya dari Rasulullah SAW,
Padahal kami dahulu juga bersama Rasulullah, bersaksi bersama Rasulullah, tapi kami tak pernah mendengar hadis yang seperti itu. Itu dia. Ya kan banyak ikhwah para sahabat ini mendengar hadis ini, tapi sahabat ini nggak ada pernah mendengar hadis ini. Seperti ini ikhwah, seperti ketika Aisyah radhiyallahu anha mengingkari sahabat yang mengatakan Rasulullah pernah kencing berdiri. Kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan Rasulullah pernah buang air kecil sambil berdiri, faqad kadzaba, dia telah dusta atau salah. Karena aku tidak pernah melihat beliau buang air kecuali sambil duduk. Demikian. Karena kan buang air ini kan aktivitas lebih banyak di rumah dibandingkan di luar, ya kan? Ya kan? Jadi bagaimana? Sementara hadis ini diriwayatkan oleh sahabat lain dan memang melihat Rasulullah pernah buang air kecil sambil berdiri di tempat sampah satu maut. Dikarenakan apa? Kalau dia jongkok nanti kena percikan. Demikian itu. Jadi dalam masalah ini Aisyah radhiyallahu anha nggak tahu. Sama juga ketika seorang sahabat pernah mengatakan, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli. Sesungguhnya mayat itu akan diazab dikarenakan tangisan ratapan keluarganya. Mendengar hadis ini, mendengar berita ini dari sahabat yang katanya disebutkan kepada Rasulullah, lantas Aisyah mengatakan, oh itu tak benar. Ini responnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia nggak benar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan mengemban dosa orang lain. Loh, ini kan yang meratap keluarganya. Kenapa kok mayatnya jadi diazab padahal dia sudah meninggal dunia? Hadisnya sahih ikhwan, tapi diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ikhwan, sahabat itu sahabat ada yang dia tahu hadis, tapi sebagian lagi nggak mendengar hadis tersebut. Termasuklah ceritanya ini. Muawiyah tak dengar apa yang pernah dengar oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Faqama Ubadah bin Samit fa'adat as-salat. Mendengar seperti itu responnya Muawiyah, bangkit lagi Ubadah bin Samit. Ya, Ubadah bin Samit ini pemuka Muhajirin, pemuka Ansor Mekah, Madinah. Mendengar respon Muawiyah seperti ini, dia kembali bangkit dan dia mengulangi lagi hadis Rasulullah yang pernah dia dengar. Summa qala, mereka berkata, la muhadditsanna bima sami'na min Rasulullah. Kemudian dia kata, demi Allah kami akan ceritakan kepada kalian apa yang pernah kami dengar dari Rasulullah SAW. Wa in kana Muawiyah walaupun Muawiyah tidak suka. Tugas para sahabat itu. Atau dia mengatakan wa in radima Muawiyah walaupun Muawiyah tidak suka. Ma ubali anda usahibahu fi jundihi lailan sauda. Dan aku tak peduli walaupun aku artinya aku tidak menemani dia dalam pasukan pada malam hari yang sangat kelam. Ini mungkin risiko karena dia menyampaikan hadis ini, Muawiyah meresponnya lain, kemudian aku tak peduli, kata Ubadah bin Samit, aku tak peduli mau Muawiyahnya benci atau tak benci, terserah, ini hadis Rasulullah. Walaupun akhirnya aku tidak ikut dalam pasukan yang pada malam hari, ya aku tak peduli. Ini adalah hadis semua harus disampaikan. Demi dari para itu kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah at-tamru bil-tamri wal hintatu bil-hintati was-sa'ir bis-sa'ir. Kurma dengan kurma, hintah bil-hintah, hintah ini juga gandum, ya. Hintah dengan hintah, sa'ir dengan sa'ir, milh bil-milh, garam dengan garam, mislah bil-misl, ya dan biadin, harus yang sama dan harus kontak. Berarti langsung. Paman zada aw istadzala faqad arba. Barang siapa yang menambah dan
atau minta ditambah, berarti dia telah melakukan praktek riba. Illa mahtalafat alwanuh, kecuali yang berbeda warna. Berbeda warna gimana maksudnya? Berbeda warna seperti kalau emas kan warnanya kuning, kalau perak warnanya putih. Nah, kalau beda tak apa-apa, karena satu dirham itu ditukar dengan dirham sekitar 10 atau 12 dirham. Satu dinar ditukar dengan dirham itu sekitar 10 atau 12 dirham. Itu ya Pak. Ya sama seperti yang kita katakan tadi, $1 ditukar dengan 16.000 rupiah. Gitu ya Pak. Kalau 1 rupiah, kalau Pakistan rupiah, kalau Singapura lebih mahal Mas. Kalau Singapura atau dolar Amerika? Amerika lebih mahal dari Singapura. Ringgit berapa sekarang? 1 ringgit. Saudi berapa sekarang? 5.000. 5.000 rupiah ditukar dengan 1 real. Itu boleh, ya. Nanti kalau antum tukarnya di sini, nanti bisa beda dengan tukarnya kalau di Saudi. Kadang-kadang masing-masing money changer juga bisa beda-beda. Nah, jualan, ya, jualan. Demikian ya, tak apa-apa. Karena apa? Beda warna, artinya beda jenis. Dan jenisnya kan jenisnya itu masih jenis riba, benda-benda riba. Jadi uang itu termasuk benda riba. Ya, uang termasuk benda riba. Kalau dia lain jenis, maka tidak ada masalah lebih. Tapi tetap tunai, online. Kemudian yang Allah selanjutnya, An Abi Minhal qala, dia berkata, ba'a syuraikun li waraqan binasiatin ilal musim, bahwasanya Suraik menjual perak kepadaku yang akan dia bayar di musim berikutnya, awil haji, untuk haji berikut. Jadi enggak waktu itu, tapi haji nanti. Faja'a ilayya fa akhbarani, lantas dia datang kepadaku dan menceritakan, qultu hada amrun la yasluh, aku katakan ini enggak boleh seperti ini. Qala laqad bi'tuhu fi suqin falam yunkir dzalika alayya ahadun. Aku sudah jual seperti ini di pasar, ternyata tidak ada seorang pun yang mengingkari. Ayat sendiri yang mengingkari. Orang pasar tidak ada yang mengingkari. Fa'ataitul Barra bin Azib fasa'altu, atas aku pun mendatangi Barra bin Azib dan bertanya. Faqala, dia berkata, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, wa Nabi hada al-bait, waktu itu kami jual belinya, transaksi jual belinya seperti ini, ya, beli perak tapi jualnya nanti, bayarnya nanti. Faqala, maka daya dan biarin pada bahasa bisa. Dia katakan kalau tunai tak apa-apa. Wa maka nasiah bahwa riba, tapi kalau dia nggak kontan maka riba. Kalau dia kontan maka riba. Makanya emas itu tak boleh kita beli dengan cara utang. Ya, emas tidak boleh kita beli dengan cara utang. Dan ternyata memang harga emas kan beda-beda ya, ya. Dia bisa tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Demikian ya. Jadi makanya supaya tidak ada yang terugikan, baik yang punya emas maupun yang punya rupiah. Mata uang itu kan juga termasuk benda riba, emas benda riba. Tapi kalau Anda beli emas dengan rupiah mau untung banyak itu nggak ada masalah. Hanya harus tunai Indonesia. Jadi kalau ada misalnya bank yang menyediakan penjual emas dengan cara dicicil, itu nggak boleh sebenarnya. Ya, emas antam, emas batangan, melentengan, boleh dibeli, tapi dengan cara nyicil. Nggak boleh beli emas dengan cara nyicil. Ya, tidak boleh
beli emas dengan cara mencicil, harus kontan, harus tunai. Kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum, Fa'ti Zaid bin Arqam fa inna a'zamu tijaratan minni. Kata Bara bin Azib, coba kamu pergi ke Zaid bin Arqam. Dia itu tajirnya lebih besar dibanding aku. Dia lebih tajir lagi dibanding aku. Dia lebih pedagangnya lebih besar, dagangannya lebih besar dibanding daganganku. Pada itu fasalku, atas aku pun mendatangi Zaid bin Arqam dan aku tanya masalah ini. Faqala bisladari, ternyata Zaid bin Arqam juga menceritakan, menjawab dengan jawaban yang sama dengan Bara bin Azib. Dari Abi Bakar qala, dia berkata, Rasulullah al-fiddah bil fiddah, Nabi SAW jual perak dengan perak, wa dhahab bil dhahab, emas dengan emas, illa sawa'un bisawain, kecuali dengan timbangan yang sama, jumlah yang sama. Wa umirna wa amarna an nashtari al-fiddah bil dhahab kaifa syi'na, dan beliau memerintahkan kami untuk menjual perak dengan emas dengan keuntungan terserah. Karena kan udah beda, ya, udah beda. Ya seperti saya tadi beli emas dengan rupiah, terserah. Mungkin di sana emas 1 gram, emas London berapa 1 gram? Kemarin sampai sempat harganya sampai 1.600.000 kilo SG itu. Kilo tidak sendiri. 1 gram itu bisa sampai 1,6 kemarin itu. Makanya mak ketika naik emas itu jualin, itu turun beli lagi mereka. Mereka itu begitulah cara mereka menyimpan emas. Beda dengan dolar itu kan agak lambat gitu naiknya. Makanya antum lebih untung dengan menyimpan emas ketimbang menyimpan dolar. Demikian. Lebih untung lagi kalau menyimpan berupa aset, beli tanah misalnya. Tapi jangan tanah juga dekat-dekat fungsi bayar sana, nanti jauh kali habis. Enggak, naik kalau kecilin masih boleh ya. Masih naiknya masih agak-agak naik gitu. Ada bedanya kok. Jadi dalam masalah ini kalau jual beli, menjual, silahkan kalian menjual emas dengan perak, terserah kalian bahwa bagaimana. Mau 1 gram emas dengan 10 gram perak, mau 1 kilo emas dengan 1.000, 2.000 gram emas, perak terserah, karena dia berbeda. Tapi kalau emas dengan emas, walaupun kualitas dan kadarnya itu berbeda, seperti 24, emas 24 karat dengan emas 22 karat itu beda harganya. Tapi selama dia sama-sama emas, maka dia harus sama. Demikian ya. Kata beliau, amarna an nashtari al-fiddah bil fiddah kaifa syi'na. Kami diperintahkan untuk menjual perak dengan emas kaifa syi'na, terserah mau bagaimana. Wa nashtari dhahab bil fiddah kaifa syi'na, dan kami beli emas dengan perak dan atau membeli perak dan emas kaifa syi'na, terserah kami mau berapa. Qala wa sa'alahu rajulun jalan biyadin, atas katanya bertanya, ya Rasulullah, apakah harus tunai? Faqala hada sabina. Ya, harus begitu. Demikian berkata. Jadi tunai tetap itu. Ya, tunai tetap. Misalnya seperti misalnya ini, harga, kalau dulu kan harga perak dengan emas itu, perak itu termasuk benda yang berharga pada waktu itu, beda dengan sekarang. Ya, beda dengan sekarang. Baik, jadi kita anggap, coba cari berapa harga perak sekarang 1 gram. 20.000 berapa? Harga perak 1 gram. Ada kuota? Ada jawabannya, ada kuota. 15.000. Berarti kalau dibarter antara emas dengan perak,
Berapa? Kita anggap aja lah 1 juta lah emasnya biar enak hitungnya. Berapa jadinya? 1 gram emas dengan berapa gram perak? Kalau peraknya jauh 1000 dibagi 15.000. 1 juta dibagi 15.000 berapa? Ada sponsor Pak? Saya ada sponsor nggak sih? Orang pintar-pintar kalian berapa? Hah? Berapa? 96 gram. 96. Hah? Tuh, tengok angkanya itu balik-balik. 66. 66,6. Jadi untuk 1 emas kalau dibarter dengan harga segitu tadi berarti 66,6. Ada 66,6. Baik, kalau ada yang berani 1 gram emas tukar dengan 80 gimana? 80 gram perak? Nggak bisa begitu. Terserah. Berapa kalau berani 1 gram emas, 1 gram perak? 66. Oh, kalau saya berarti 70. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia berbeda jenis. Tapi tidak kenapa? Otak. Nggak boleh. Oke, mana masnya? Besok agak parahnya nggak bisa. Karena dia termasuk benda-benda riba. Ini kalau besar 10. Hadisnya belum selesai juga dibaca. Banyak hadisnya. Baik, itu saja mengenai najwa nanti aja ya. Atau ada yang mau nanya selain ini? Kita belum selesai di cerita masalah ini. Ya, karena hadisnya juga masih 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 hadis lagi. Ditambah dengan fikih babnya. Jadi masalah ini jangan kita tanyakan dulu. Silakan tanya yang baik. Ya, Pak. Ustaz, ada model gini Ustaz kan, pinjam duit Ustaz, pinjam duit 10 juta gitu Ustaz. Tapi kalau dibayar 10 bulan lagi kan 10 juta ini kan nanti turun gitu, ya, dia lalu di situ Ustaz. Kemudian uang 10 juta ini nanti dikonversi dengan emas gitu kan. Nah, gimana Ustaz? Nanti ini bayarnya sesuai dengan harga emas. Gak boleh. Kecuali kalau dia belikan emas. Saya ngutang, jadi nggak ceritanya nggak 10 juta, ceritanya utangnya. Saya kasihkan utang sekian gram emas dah gitu, kalau juta. Satuannya bukan rupiah, tapi gram. Jadi bukan ini 10 juta, tapi dia berapa gram emas sekarang ya? Oh, itu akan bisa jatuh ke riba nanti hasilnya. Jadi gimana? Anda berikan 10 juta emas, dan ini saya utangi emas. Syukur-syukur emasnya naik, oke turun. Jadi bayar berapa? Bayar uang, bayar emas. Bayar emas, belikan emas lagi. Kalau antum mau bayar utangnya, belikan emas kasihkan dia cepat. Atau begitu turun emas, ya kan belum sampai nih. Waktu bayar kita punya duit, turun emas, ada emas, beli langsung. Mereka. Sehingga nanti ketika bayar pakai emas, itu dia. Tadi ada memang yang agak ribet begini ikhwah. Dia beli tanah, misalnya dulu dia beli tanah di Kuala Namu sana, kan masih kolonial kan Bogor Tahun Baru. Beli tanah di Kuala Namu sana, misalnya 10 juta atau 50 juta satu kapling. Tapi ternyata dia hanya bayar 25 juta. 25 juta lagi belum dibayar-bayar sampai sekarang. Sementara harga tanah sudah bisa 500 juta. Bagaimana? Apakah harus dikonversi ke harga tanah sekarang, ataukah nggak ada kita konversi? Itu bisa bertengkar gitu. Pak, saya mau bayar. Oh, mana bisa lagi ini? 25 juta dulu itu satu hanya berapa meter. Sekarang berapa harga tanah? Kenapa kamu nggak beli dulu? Kenapa kamu nggak jual? Bayar dulu. Kok sudah 20 tahun baru kamu beli, kamu jual? Nah, kan mereka
gini, memang di Kuala Namu juga, kan naik harga tanah di sana setelah adanya bandara. Kalau dulu kan orang bilang tempat gate workshop. Sekarang udah tak lagi kan. Itu ya. Jadi Allah Ta'ala bisawab, ada yang memberikan solusi, yaitu dengan dikonversi dengan harga emas pada waktu itu, karena emasnya lebih stabil. Kalau dia berubah, tak seperti Allah Ta'ala bisawab. Makanya kalau punya aku, tak langsung aja bayar. Kalau usah udah lagi. Kalau nggak sanggup beli tanah, usah beli tanah, sewa di cukup, gitu aja. Ada yang mau nanya silakan. Ada yang mau pulang silakan. Ada tanya yang lain silakan. Ya. Uang diterima, kurma nasi. Di uangnya saya kasih, Ya. datang kirim ke rumah. Iya. Karena itu pertanyaan terkait dengan bab ini, jadi gue bisa jawab. Ada selesai. Itu udah. Jadi katanya yang ada jawaban di sini, ya, yang ada jawaban di sini kan terkait dengan emas dan perak. Kan nggak boleh hutang. Kalau kurma gimana, hutang nggak? Kan betul dia pertanyaan itu. Boleh nggak beli kurma hutang? Sebagaimana tidak beli yang hutang kan boleh. Beli apa lagi hutang, beli baju hutang boleh. Itu yuk, ambillah. Insyaallah. Itu lagi. Udah, kalau tak ada kita boleh. Yalah, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, demikian. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu